Shalom, Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita. Manusia, itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus, yang sejati, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita, saudara. Tuhan menunggu pertobatanmu. Tuhan melihat hatimu. Mari carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu, dan carilah Dia selagi masih Dia berkenan untuk ditemui, saudara. Terpuji-pujilah Tuhan. Jikalau kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, sungguh-sungguh pastilah kita akan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan cinta. Kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita panggil Dia di dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari di hari-hari detik ini kita menyenangkan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, dengan hati kita yang mau memuji, menyembah Tuhan, yang mau mencari Tuhan itu sungguh-sungguh, ya. Jangan kita mendukakan hati Tuhan, saudara. Saya ini Bapak Ibu, saking saya mencintai Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Setiap saat saya mau melayani Tuhan, baik itu di online, di dunia nyata, Bapak Ibu, ya, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Layanilah Tuhan selagi kita masih ada, Bapak Ibu, ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon
Haleluya. Mari memuji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Haleluya, praise the Lord. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Haleluya, praise the Lord, terpuji-pujilah Tuhan, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang berkuasa, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Halo, shalom, Bucan Belandina, Bucan Juli, ya shalom, Pak Budi Yulianto. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Damai sejahtera bagi kita yang melampaui segala akal logika. Kita itulah yang akan menyertai kita, Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu, saudara sekalian pada saat ini. Halo, shalom Pak Rizal Kondo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Ujian Kristi, shalom Elohim mempelai, shalom. Mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini, shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Halo, shalom Bucan Juli, mempelai belum tidur ya, mantap. Belum sayang, mempelai boleh bertanya, silakan Bucan Juli.
Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Haleluya. Bisakah berkunjung ke Indonesia sekarang? Kondisi masih baik-baikkah? Bisa, Bu Chan Juli. Bisa, masih baku tahan ini Bu Chan Juli. Bisa, aman, baik-baik saja. Haleluya. Bu Chan Juli mau ke Indonesia. Bu Chan Juli mau jalan-jalan ke Indonesia kah Bu Chan Juli? Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu ya, berkati anak-Mu. Jadi ibu-ibu yang kekasih, ibu-ibu yang cantik dari luar negeri, kalau berkunjung ke Indonesia mampir ke tempat mempelai ya, mempelai Sherlock lokasi. Dan jangan lupa oleh-oleh. Itu sudah penglihatan itu, bukan Rosalinda. Oleh-oleh dari luar negeri banyak itu, baju-baju Bapak Ibu, apa-apa segala macam ya. Jangan lupa ya, jangan dilupakan ya. Haleluya. Ya kalau berkunjung ke Indonesian, jangan lupa ya bucan-bucan yang cantik di negeri, dari Paman Sam, dari kanguru, dari burung merak. Mampir ke Indonesia, nanti mempelai Sherlock lokasi ya. Jangan lupa oleh-oleh dari luar sana kasih yang, supaya mempelai di Indonesia juga berasa itu yang dari luar sana ya. Dulu yang ibu-ibu yang dari bucan-bucan dari Amerika sana kirim-kirim Bapak Ibu ya. Mereka kirim Bapak Ibu. Mereka kirim dengan dos-dos. Baju bagus, tas bagus, sepatu bagus. Mempelai terima kasih banyak ya. Banyak yang memperhatikan mempelai ya, anak-anak Tuhan yang di luar sana, di luar negeri, dalam negeri ya. Mempelai ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya mampir di rumah mempelai ya. Karena Bucan Rosalinda so lihat duluan ya. Mau coklat nggak mempelai? Mau dong. Apalagi coklat luar ya. Terima kasih ya sebelumnya ya Bucan Juli. Bucan Juli dari Australia ya. Dari Amerika, dari Paman Sam, Paman Gober, semuanya. Dari negeri Paman Sam, Paman Gober, dari negeri seberang sana, seberang lautan, ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan. Pokoknya itu baju yang sudah dimimpikan Bucan Rosalinda itu betul itu. Baju-baju dari luar itu. Haleluya, itu berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang soleh dan soleha. Ya, berkat anak soleha banyak Bapak Ibu ya. Haleluya. Eh, Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya kontak mempelai ya kalau saya ke Jogja, apa kita ketemuan di Bali mempelai. Oh haleluya, Bucan Juli mau ke Bali atau dari Bali ke Jogja? Nanti langsung kontak WhatsApp saja ya, Bucan Juli ya. Ada WhatsApp saya di YouTube, ini. Jadi berkat anak soleha, saya selalu ke Bali. Saya selalu apa ini? Ke Bali ya. Oh, haleluya.
Lewat. Oh iya. Bucan Juli lewat Jogja. Saya masih di Jogja ini, Bucan Juli. Jadi itu berkat anak soleha Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu berkat anak Tuhan ya. Kalau dulu itu ya tanpa saya minta, tanpa saya dari ibu-ibu dari Amerika sana mengirim saya banyak yang mereka kirim Bapak Ibu, elektronik ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kebaikan hati ibu-ibu yang ada di Paman Sam sana. Saya masih menunggu juga dari negara Paman Gober. Dari Paman Gober ini mana? Banyak Bapak Ibu. Sebenarnya saya ini kalau dipikir-pikir bodoh juga ya. Banyak orang-orang yang mau kasih hadiah, kasih handphone mahal, kasih apa, tapi saya tolak Bapak Ibu. Takut saya dengan kemewahan, terlalu mewah atau apa. Tapi ya kalau kita bisa mengendalikan hati kita ini ya dengan barang-barang yang mewah, apa salahnya? Tidak diterima, dosa diterima pun. Itu berkat untuk kita sebenarnya ya, berkat anak soleha. Haleluya. Cuma saya ini kan rada-rada kuno, tidak gaul Bapak Ibu. Jadi harus diterima dengan baik dong. Berkat-berkat Tuhan itu harus diterima dengan baik ya. Saya dulu itu gampang terpengaruh juga, kasihan. Jadi karena dari ular-ular juga Bapak bilang, jangan Bu, terima, jangan begini. Akhirnya jadi orang yang kuno. Haleluya. Jadi harus diterima dengan baik ya, barang-barang branded, barang-barang mahal, barang-barang mewah, itu harus diterima dengan baik. Itu berkat anak soleha dari bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Saya juga orang suka sederhana. Iyo, haleluya. Ada berkat Tuhan yang mewah-mewah, terima bucan ya, bucan itu berkat anak soleha itu sayang. Itu kita tidak tahu berkat kita ini. Kalau Tuhan sudah perintahkan burung gagak dari Paman Sam, burung gagak juga dari Paman Gober, itu semuanya akan datang berdatangan ya, antri datang kepada mempelai. Haleluya. Jadi seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan itu 25 pintu Bapak Ibu. Tuhan eh, katakan kepada saya dulu 12 pintu, sekarang 25 pintu. Ya, jadi bagaimana saya harus mengelola kalau datang berkat Tuhan itu dari burung-burung gagak, dari anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun, ya saya akan terima dengan senang hati. Ya Bapak Ibu, dari dalam negeri, luar angkasa, luar bumi, dunia lain juga saya akan terima dengan baik ya. Dan saya akan mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Ya, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Selamat malam juga Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi yang Maha Kudus. Haleluya. Selamat malam, malam. Nah, jadi bucan Juli, bucan-bucan yang lain, banyak teman-teman saya ya, mereka sudah sebagai ada yang mengontak saya Bapak Ibu yang dari Taiwan ya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang sukses, yang diberkati Tuhan, yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, kalau teman-teman saya yang dari Paman Sam itu mereka duduk di pemerintahan, ada di pembuatan pokoknya surat-surat pemerintahan lah. Pokoknya makanya saya cepat sekali kalau mereka panggil ke sana, mereka bilang Ibu V tinggal saja di sini di Paman Sam. Saya bilang iya, tunggu waktu Tuhan. Saya mau pergi diam-diam di Paman Sam sana. Baru mau pergi diam-diam juga di kota Paman Gober. Haleluya. Ibu di sini saja, senang di sini ya. Tapi yang saya masih bergumul akan itu cuacanya yang dingin. Ada lagi yang panggil tinggal di Australia, ada lagi yang panggil tinggal di Hong Kong, Singapura. Pokoknya banyak sekali penawaran tempat tinggal untuk saya Bapak Ibu ya. Mereka panggil saya. Ya. Halo.
Bucan Yuniliu, salam kasih dan sayang, sehat selalu, damai sejahtera, sukacita surgawi selalu menyertai Bu Feku sayang beserta keluarga terkasih Immanuel. Haleluya, amin. Iya, Bucan Juli itulah penawaran dari dunia yang sungguh menggiurkan. Halo Shalom Given Purba, selamat melayani, amin. Kita interaksi dua arah Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu. Di Indonesia ini pun banyak sekali yang meminta saya untuk tinggal di Kota Bali, di Palangkaraya, di Palembang, di Manado, di Medan. Pokoknya dorang siapkan saya pondok-pondok. Pondok-pondok daun. Dorang siapkan semua saya pondok-pondok sayang. Ya semuanya ibu-ibu betapa kasihnya. Ya, saya mau katakan, tapi itu mereka termasuk jemaat yang sudah dimurnikan Tuhan. Mereka sudah termasuk anak-anak Tuhan yang sudah dimurnikan Tuhan. Lain ya, dengan saya curhat tadi malam itu, anak-anak setan ular ini lain lagi kelakuannya. Lain. Ada jemaat yang sudah dimurnikan Tuhan, yang sudah diproses Tuhan, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tutur katanya lembut, tutur katanya sopan santun, saling menghargai, menghormati, saling menopang di dalam doa. Kalau saya lemah, mereka kuatkan. Ya, bayangkan Bapak Ibu semua perlengkapan alat elektronik yang saya pakai, mau itu laptop, gadget, tablet, semuanya mereka kirim dari Amerika sana. Jadi saya di sini tidak mengeluarkan uang sepeser pun, semuanya dari Amerika. Terus kalau mereka mengirimkan dolar itu dirupiahkan kan jadi juta Bapak Ibu ya, jadi juta-juta, puluhan juta maksudnya. Nah, itu saya bagi-bagi ke orang susah Bapak Ibu, saya bagi-bagi ke orang miskin sayang. Nah, shalom Widiana, shalom Elohim, mempelai ilahi Mbak. Semoga sehat selalu, amin, praise the Lord. Shalom Pak Yohanes, shalom Elohim, mempelai ilahi, shalom semuanya. Bucan Juli Anita, shalom Elohim. Bucan Belandina, shalom Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Christ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, beda Bapak Ibu, beda kelasnya ular dengan kelas anak-anak Tuhan yang sudah dimurnikan, yang sudah melalui proses Tuhan. Itu sangat baik kepada saya. Nah, ini saya mau part 2-nya ya, part 2-nya curhatan hati dari mempelai. Haleluya. Jadi tadi malam itu curhatan hati dari mempelai for ular-ular. Nah, ini curhatan hati mempelai for anak-anak Tuhan, orang-orang kudus di muka bumi ini, anak-anak Tuhan yang memiliki karakter ekselen, iman ekselen. Itu lain lagi karakternya. Ya, mereka mendukung pekerjaan pelayanannya mempelai, elektronik semua mereka kirim, baju-baju mereka kirim, sepatu semua, lipstick, make up semua, tas yang mahal-mahal mereka kirim. Nah, jadi mempelai tinggal bagaya Bapak Ibu. Jadi berkat Tuhan berupa uang yang mempelai dapat, mempelai bagi-bagikan ke tong-tong sampah orang-orang susah di pinggir jalan. Ya, saya hanya melayani Tuhan siang malam dan melayani sesama. Jadi ada hubungan horizontal, vertikal. Jalan Bapak Ibu ya, kasih cinta Tuhan jalan ke sesama kita. Jadi kalau kita sudah merasakan cinta Tuhan itu di hati kita, maka kita akan mengasihi sesama kita tanpa memandang suku, ras, dan bangsa. Itulah cinta Tuhan. Makanya lagunya itu mengatakan, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela apa ya? Rela berkorban, rela memberi, rela untuk terluka, rela untuk disakiti. Nah, itulah cinta.
Itulah cinta Tuhan. Cinta itu bukan sekedar menuntut, tetapi cinta itu memberi dan pengorbanan. Itulah arti cinta sesungguhnya. Jikalau cinta dunia ini, Bapak Ibu, jikalau cinta dunia ini kepada kita, ya dunia tipu-tipu ini dalam gelap, Bapak Ibu, gelap, sangat gelap ya, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat muka saya. Kita bermain di alam gelap-gelap karena dunia ini sangat gelap saat ini ya. Dan kita memakai cahaya kemuliaan, sinar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu saja. Firman yang hidup. Nah, begini Bapak Ibu ya. Saya jadikan sulu penerang bagi saya di tengah kegelapan dunia ini. Begini saya kalau di dalam roh, kalau terlalu gelap, saya hanya mengangkat tangan, kuasa Tuhan turun atasku, sehingga jalan saya menjadi terang. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau tetap bersamaku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya langit dan bumi ini, dan segala seisi alam semesta ini milik Tuhan. Baik sorga, bumi, neraka dan isinya adalah milik Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, firman Tuhan yang kudus dan berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Ya, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Pengurapan Tuhan turun atas kita dari langitnya yang ketujuh. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu bisa melihat ini akan terjadi perubahan supranatural, tubuh supranatural dengan 3 cahaya sekaligus Bapak Ibu. Saya akan mendemonstrasikan kuasa Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, firman Tuhan yang hidup itu sekaligus 3 cahaya. Nanti akan 4 cahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa melihat pada saat ini pendemonstrasian kuasa Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Ketika saya menaikkan pujian dari hati saya, pengagungan dari hati saya di tingkat level yang tertinggi, tingkat dimensi roh Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, di ruangan maha kudusnya Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sorgawi itu. Dengan 3 cahaya akan naik menjadi 4 cahaya, 5 cahaya, sampai 7 cahaya sekaligus. Dan Bapak Ibu akan terkagum-kagum dengan cahaya kemuliaan Tuhan pada saat ini. Dipenuhilah kuasa Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. 3 cahaya sekaligus dalam satu pendemonstrasian iman yang terekselen di muka bumi ini pada zaman saat ini. Haleluya, naikkan hosana, hosana bagi dia di tempatnya yang maha tinggi. Hosana, inilah pemimpin puji-pujian di kerajaan Bapa Sorgawiku, Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, pengganti posisi Lucifer yang pada saat itu telah kosong. Inilah pengganti yang bisa kalian lihat, pemimpin puji-pujian dari dunia malaikat. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang kudus. Hosana, Hosana, Hosana di tempat
tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang mulia. Sembah sujudku kepada roh Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim. Dengan kerendahan hatiku meminta balas kasihan-Mu Tuhan, bagi dunia manusia yang buta tuli tolol, lagi pula angku hati ini telanjang bodoh minta ampun. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasihani kami manusia tanah ini, haleluya. Penghormatan kepada roh Tuhan Yesus Kristus, pangeran ilahi, Yesus Kristus yang maha agung, maha mulia, penebusan karya di atas kayu salib yang begitu sempurna untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia yang buta tuli, telanjang, lagi bodoh dan tololnya minta ampun. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena menyangkal kuasaku. Umatku binasa karena kebodohan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pengagungan bagi-Mu Tuhan, pencipta alam semesta ini, Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Aku akan bergirang bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan bernyanyi, bergirang memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Seperti itulah pengagungan saya di tengah-tengah dunia yang gelap dan buta tuli, telanjang.
Hanya Tuhan dan Bapa Yahweh yang menyaksikan pujian, penyembahan, dan para malaikat-malaikat Tuhan yang berada di kerajaan surganya yang maha kudus, yang melihat pujian penyembahan roh saya setiap saat, setiap detik. Ya, roh saya memuji Tuhan, berubah-ubah gaun saya menjadi warna-warni. Bapak Ibu, dan sepatu saya menjadi warna-warni. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Untuk itu milikilah iman yang ekselen, hati yang baik kepada Tuhan, hati yang murni kepada Tuhan, dan juga kepada sesama. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, dan hartamu. Cintailah Dia dengan segala hal apapun yang engkau punyai di muka bumi ini. Maka engkau tidak akan berkekurangan satupun, karena Tuhan sendiri yang akan membalas, memberkati engkau berlipat kali ganda. Aku bersuka cita di dalam kuasa Tuhan. Aku bersuka cita di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Aku bermazmur bagimu. Aku menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya hidup di hatiku. Firman Tuhan yang menuntun aku, walau beribu-ribu orang menyerang aku tak peduli lagi. Asal aku cinta Tuhan dengan segenap hatiku, segenap batinku, segenap apapun yang aku miliki. Firman-Nya hidup di dalam aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku hanyalah seorang pengembara di muka bumi ini. Aku tak mencari apa-apa. Aku hanyalah pengembara yang mencari cinta Tuhan siang dan malam. Aku menjadi pelaku firman. Aku menjadi yang taat dan setia di dalam kuasa firman-Nya. Aku manusia roh seutuhnya. Aku manusia jasmani seutuhnya. Aku manusia yang berdosa hina di muka bumi ini. Dan walaupun dunia menghina aku tak peduli lagi. Aku hanya fokus dan memikirkan cinta Tuhan padaku begitu indah dan sempurna. Dia sangat baik, Dia sangat mencintai kita anak-anaknya. Dia senantiasa menolong kita di waktu yang tepat. Di waktu yang urgen, Tuhan datang menolong kita anak-anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Jagalah kekudusan hidupmu, maka engkau akan bersinar-sinar seperti ini. Jagalah kekudusan hidupmu, hatimu. Engkau akan bersinar-sinar terang di tengah-tengah dunia ini dan sangat ditakuti oleh setan. Bila sangkakala hari Tuhan berbunyi,
Siapkah sedia manusia di buka bumi ini? Mereka sudah ada di dalam pengontrolan dunia. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Mempelaiku yang tercantik, yang terekselen di muka bumi ini, janganlah engkau tergiur dengan hal apapun yang dunia tawarkan kepadamu. Tetaplah berjalan di dalam koridorku. Tetaplah berjalan dengan imanmu. Jagalah selalu kekudusan hidupmu. Jagalah selalu. Aku senantiasa mengawasimu. Tidak akan aku tinggalkan dirimu. Kamu saja yang merasa seolah-olah aku meninggalkanmu. Aku selalu mengamatimu, menyertaimu. Jangan tergoda dengan penawaran-penawaran dunia yang begitu nikmat yang engkau lihat dengan mata jasmani. Tetapi bersyukurlah untuk makan, minum, pakaimu. Tetaplah jadi pribadi yang sederhana, penuh kasih sayang, cinta kepada semua makhluk hidup. Tanpa memandang mereka dari mana, itulah hatimu yang terekselen yang kami lihat. Tetaplah bertahan di posisimu, jangan ada yang berubah, tetapi hatimu lebih lagi melekat kepadaku terus, dan cintailah aku terus menerus. Jangan berpaling daripada cintaku ini. Banyak jebakan-jebakan dunia yang akan menjebakmu di depan ataupun sekarang. Janganlah engkau tergoda dengan mereka. Engkau adalah milikku satu-satunya. Milik Pangeran Ilahi Yesus Kristus. Bukankah kita telah menikah di alam roh, dan engkau yang terpilih menjadi mempelaiku. Walaupun ada tawaran dunia yang sangat menggiurkan, orang-orang kaya mendekati engkau, janganlah engkau tergiur. Jikalau mereka memberkati engkau, aku akan memberkati juga mereka. Walaupun mereka memiliki seisi dunia ini, memiliki perusahaan-perusahaan di dunia ini, tetaplah engkau ada di dalam cintaku. Karena yang akan memerintah kerajaan 1000 tahun itu adalah aku dan kamu. Beserta roh Bapa Yahweh, kita memerintah di dalam dimensi roh dan kebenaran. Janganlah kamu jatuh lagi dengan manusia yang berlogika. Bukan manusia yang manusia roh seutuhnya dan manusia jasmani seutuhnya. Jangan kembali engkau terjebak lagi di dunia 666 ini mempelai. Jangan. Karena kita sementara memerintah pada saat ini. Bukan aku tidak peduli, bukan aku meninggalkanmu. Tapi inilah kesempatan untuk engkau bersaksi. Nyatakanlah kuasaku bagi dunia ini. Nyatakanlah itu bagi dunia. Dan nyatakanlah bagi dunia itu isi hatiku. Kalau aku marah, maka engkau menyampaikan apa adanya. Aku marah, aku kesal, aku kecewa dengan manusia.
Umatku binasa karena kebodohannya, ketololannya, angkuh hatinya. Dan aku akan berpaling daripada umatku, dan aku akan mengembalakan domba-domba yang lain dari suku kaum Ismail. Kaum Ishak dan kaum Ismail adalah keturunan yang besar dari keturunan Abraham itu sendiri. Bukankah kalian semua adalah keturunan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa Taman Eden yang begitu indah? Banyak penawaran, bukan? Dunia ini yang sungguh menggiurkan hatimu. Dan jangan turuti akan keinginan jasmanimu yang akan binasa. Tetapi turutilah apa kata hatimu, rohmu. Bukankah engkau sangat mencintai aku, Jesus Christ, roh pangeran ilahi itu? Aku sudah ada di tengah-tengah dunia ini, menyamar dalam diri seorang pemuda berumur 33 tahun. Kode nameku adalah Alfa dan Omega. Janganlah engkau meninggalkan aku mempelai. Jangan. Jebakan-jebakan dunia itu harus engkau hindari. Mereka boleh memiliki perusahaan. Mereka juga seorang pemuda yang ganteng, single. Tapi janganlah engkau tertarik dengan mereka mempelai. Banyak yang memiliki perusahaan-perusahaan besar akan meminta engkau menjadi istri mereka, pendamping hidup mereka, karena mereka tahu siapa kamu. Karena mereka tahu kamu memiliki hati yang ekselen. Mereka juga akan memanjakan kamu seperti ratu di dunia ini. Tetapi ketahuilah isi hatiku ini, aku akan tersiksa. Aku bisa menikah dengan wanita lain, sangat bisa. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa cinta sejatiku itu adalah kamu. Aku terlihat cuek, tapi sesungguhnya aku ingin kamu belajar mengenai arti kehidupan ini yang sesungguhnya. Ada banyak-banyak pengkhianat di sekelilingmu. Kamu harus tahu itu menjadi mempelai yang pintar, yang suci, yang kudus, yang ekselen. Itu saja perkataan daripadaku, karena aku tidak suka berpanjang lebar untuk berbicara dari hati ke hati kepada mempelaiku ini. Aku adalah seorang yang pendiam juga. Hanya yang penting-penting saja baru aku utarakan. Untuk keselamatan jiwamu, untuk rohmu mempelai ada di tanganku. Jangan hianati cintaku. Jangan. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Aku sangat mencintaimu mempelaiku, Jesus Christ. Aku sangat mencintaimu. Dunia memperebutkanmu. Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang masih muda ingin memperebutkan hatimu. Kamu harus tahu ini mempelai. Ini jebakan bagimu. Bukankah engkau memiliki sifat setia sama sepertiku? Memiliki sifat setia. Ingat ya mempelai, jangan engkau pernah berpaling dariku. Ingat ini, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesali segala sesuatunya jikalau kamu berpaling daripadaku. Waktu yang akan mempertemukan kita di kerajaan 1000 tahun damai yang akan berdiri secara jasmani
di muka bumi ini. Setelah habis tugasmu di dunia ini, supaya tidak ada penyesalan di hatiku, di dalam aku menghukum isi muka bumi ini, aku tidak akan menyesal. Sekali lagi, aku tidak akan menyesal. Karena mempelaiku ini sudah berseru-seru untuk bertobat, bertobat, bertobat. Pujilah namanya di tempat yang maha tinggi. Pujilah namanya di tempat yang maha kudus. Pujilah namanya di tempat yang maha suci. Pujilah, pujilah, hai bumi, pujilah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mempelai, tutup saja live ini mempelai, kadang kau sudah sangat capek. Tidak usah memaksakan dirimu, mengorbankan dirimu untuk dunia ini. Hatimu yang paling cantik dan tercantik yang aku lihat dari pandangan mata kami ini. Jangan hianati cintaku yang mempelai. Kalau ada mereka yang ingin Sherlock lokasi rumahmu, jangan engkau Sherlock. Mereka dengan berbagai alasan ingin datang ke rumahmu, apakah membawa uang atau harta benda mereka. Janganlah engkau Sherlock lokasi rumahmu. Kecuali ibu-ibu yang sudah engkau live tadi, kau sudah berjanji untuk ketemu dengan dia, silakan bertemu dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak apa. Kalau lelaki, aku tidak memberikan akses untuk kalian bertemu dengan mempelaiku ini. Karena di balik pertemuan kalian itu, kalian ingin mempelaiku ini menjadi istri kalian. Dia punya suami, punya anak. Dan di alam roh dia adalah kekasihku. Itu saja. Setelah pengubahan ke tubuh supranatural berlangsung, dia adalah milikku, kekasihku, cinta sejatiku. Itu saja. Janji mempelai. Aku memang hanya orang yang sederhana. Tidak kaya raya seperti mereka yang memiliki perusahaan banyak uang di muka bumi ini. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku menerimamu apa adanya. Aku menerima kelebihanmu. Aku juga menerima kekuranganmu. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setialah engkau kepada suamimu. Karena jikalau engkau setia kepada suamimu, engkau juga akan setia kepadaku. Karena suamimu adalah imam kepala bagi keluargamu. Patuhlah kepada suamimu seperti engkau patuh kepada hukum-hukum Kristus. Di atas suamimu adalah Kristus itu sendiri sebagai kepala jemaat, kepala rumah tangga, kepala nahkoda itu sendiri. Aku sudah melembutkan hati suamimu. Terimalah dia dengan baik.
Terimalah dia dengan sukacita damai di hatimu mempelai. Walaupun dia telah mensolimi hidupmu, walaupun dia telah menyiksa hatimu, batinmu, perasaanmu selama 17 tahun, 18 tahun bahkan. Aku mengampuni dosa-dosanya. Bahkan tanpa dia sadari, dia sudah memukul aku karena sangat angkuh. Aku mengampuni dosa-dosanya karena aku adalah Tuhan itu sendiri yang maha pengampun. Jikalau hambanya, umatnya berpaling daripada dosa-dosanya, jikalau umatnya berubah dari jalannya yang jahat menjadi orang yang baik dengan sungguh-sungguh, setialah kepada suamimu mempelai. Jangan berikan akses kepada mereka yang ingin Sherlock lokasi rumahmu. Mereka punya tujuan ingin mengambil engkau menjadi istrinya. Supaya kamu tahu, aku terlebih dahulu telah mengetahui isi hati mereka. Mereka sangat susah mendapatkan wanita seperti engkau. Kerjaannya putus sambung. Banyak uang, memiliki rupa yang rupawan. Tapi mereka tidak bisa mendapat cinta sejati mereka. Mereka tidak bisa memiliki wanita secantik hatimu. Mereka sangat susah mencari wanita yang memiliki hati secantik dirimu. Untuk itu godaan terbesar ke depannya adalah godaan para pria yang secara manusia mata jasmani sangat menggiurkan. Baik secara materi ataupun secara ketampanan, bentuk fisik, bentuk wajah yang super excellent ganteng. Jangan engkau tergoda dengan mereka. Mereka akan membujuk rayu dirimu. Tetapi aku telah memberitahukan terlebih dahulu kepadamu supaya engkau berhati-hati mempelaiku, terutama mempelai yang sedang berbicara pada saat ini. Ketahuilah ini mempelai, sebelum waktu dunia itu berlaku atas dirimu, aku telah memberitahukan setiap hal yang akan terjadi pada dirimu. Jikalau engkau peka mendengarkan suaraku, peringatan-peringatan yang datangnya daripadaku, maka engkau akan menghindarkan jalan kakimu daripada jerat-jerat maut yang akan membinasakan tubuhmu itu sendiri. Setialah kepada suamimu sampai maut yang memisahkan kalian. Itu saja pesan daripada Rohku Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang berkuasa. Kasih setiaku yang melampaui akal dan logika bagi kalian di dunia ini akan menyertai kalian anak-anakku yang memiliki pengenalan yang benar tentang jalan-jalan dan titah-titahku, hukum-hukum kudusku yang berada di muka bumi ini, hukum-hukum firmanku ini yang telah tertuang di dalam firmanku pada saat ini. Bacalah firmanku pada saat ini dengan kuasa yang super dahsyat, dengan kuasa yang full powerful. Lakukanlah apa yang aku perintahkan di dalam firmanku ini dengan 10 hukum firman Tuhan. Jangan menyembah patung. Hormatilah ayah ibumu selagi mereka masih hidup. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan suka dengan milik harta orang lain. Cintailah kebenaran. Cintailah hukum-hukum kudusku. Jangan ada iri hati, dengki, apalagi dendam di hati kalian. Milikilah cinta, kasih, dan sayang di hati kalian. Lakukanlah firmanku. Jadilah pelaku-pelaku firman. Tanggalkanlah topeng-topeng, jubah-jubah kepalsuan yang sangat kotor busuk di hadapanku. Pakailah jubah yang bersih. Pakailah jubah yang bersih yang diberikan langsung oleh Bapakku Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Bacalah firmanku ini. Jadikanlah firmanku ini sebagai loh di hatimu. Jadikanlah firmanku ini sebagai loh di hatimu. Haleluya. Lakukanlah itu, anak-anakku
yang kukasihi dan kucintai. Aku akan memproses kalian menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di medan peperangan, yang kuat melawan setan iblis. Pakailah iman, pakailah firman Tuhan ini untuk melawan segala tipu daya muslihat iblis di muka bumi ini yang akan membinasakan tubuh kalian, jiwa kalian, dan roh kalian. Mereka boleh berkuasa di negara-negara lain, tetapi jangan dengan surga Taman Edenku Indonesia. Jikalau kalian masih berkeras hati ular, hai ular, aku akan keluarkan kalian dengan caraku. Pindah alam semuanya. Dengarkan ini baik-baik. Ini taman surgaku, Taman Eden yang hilang, kota Atlantik yang hilang, yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa lain. Jadilah bangsa yang merdeka, jangan jadi budak dosa. Kenalilah jalanku, jalan kudus. Tidak ada yang najis, tidak ada berhala. Yang najis, yang berhala tidak ada dalam kerajaan surgaku. Yang benar, yang kudus, enak didengar, perkataan iman yang membangun, itulah ada dalam kerajaan surgaku. Saling menolong, saling menopanglah kalian antar sesama manusia, salinglah bergandeng tangan di dalam kasihku. Jikalau kalian tidak mau mendengarkan perkataanku, silakan kalian pilih jalan neraka. Karena jalan yang kutawarkan ini adalah roh alfa dan omega, adalah jalan kasih, jalan surga, jalan yang kudus. Tidak ada kenajisan atau hal-hal yang kotor, penyembah-penyembah berhala ada di dalam kerajaan surgaku. Mereka semuanya ada di neraka. Bacalah firmanku ini selagi masih ada di depan mata kalian, hai anak-anakku. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Aku sangat mengasihi dan mencintaimu, Roh Alfa dan Omega, King of the Kings. Bertobatlah, walaupun kalian tidak masuk di kerajaan 1000 tahun damaiku, minimal kalian masuk di dalam taman Firdausku untuk berinkarnasi menjadi bayi-bayi di kehidupan yang akan datang. Tanggalkanlah jubah keangkuhanmu dan bertobatlah menjadi manusia yang baru. Memang dahulu kamu adalah manusia yang lama, hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi setelah kalian mendengarkan suara daripadaku, suara kebenaran ini sendiri melalui mempelaiku, jubirku di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bertobatlah, bertobatlah dengan cinta dan kasih setiaku. Aku panggil kalian dari lorong-lorong yang gelap. Tinggalkanlah dosa-dosamu yang merahnya seperti germisi. Aku akan menjadikan kalian putih seperti bulu domba. Aku akan basuh dosa-dosa kalian dan aku akan sucikan dengan darahku, penebusanku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang kalian salibkan itu adalah aku. Adalah aku sendiri, rohku Alfa dan Omega. Rohku itu ada berdiam pada seorang pemuda pada saat ini yang dijuluki sebagai malaikat Tuhan itu sendiri. Sebagai malaikat Tuhan itu sendiri. Jangan takut mempelai untuk mengatakan namanya di muka bumi ini. Dengan berbagai tekanan dan risiko yang engkau akan alami. Banyak sekali tekanan yang mempelaiku ini alami. Katakanlah nama pemuda itu bernama Aditya Nugrahanto. Dialah Roh Alfa dan Omega, Yesus Kristus itu sendiri, King of the Kings. Jangan engkau takut mempelai oleh karena ancaman dari berbagai pihak yang mengancam engkau. Jangan engkau takut. Engkau adalah biji mataku. Engkau adalah kekasih jiwaku. Engkaulah mempelai yang terpilih di antara 50 mempelai. Engkaulah itu. Jangan engkau takut. Dan engkau menyembunyikan namaku di muka bumi ini. Suarakanlah itu lebih keras lagi. Engkau adalah singa Yehuda. Engkau adalah bintang dari timur. Engkaulah yang memiliki cahaya super dahsyat di muka bumi ini. Sadarlah mempelaiku, karena rohku ada juga denganmu, beserta denganmu, sehingga engkau tambah percaya cahaya di muka bumi ini. Seperti kilatan cahaya
seperti sinar rembulan, seperti sinar matahari. Itulah engkau, 12 bintang di atas kepalamu. Aku memujimu karena engkau memiliki hati yang sungguh baik, penuh dengan belas kasihan, dan menyamarlah engkau sebaik-baiknya di muka bumi ini. Tetaplah menjadi hambaku yang rendah hati, seperti yang engkau sehari-hari engkau lakukan. Jangan berubah di mataku, jangan berubah mempelai. Walaupun aku memberkati engkau dengan 25 pintu berkat itu, janganlah engkau berubah menjadi pribadi yang lain. Tetaplah menjadi mempelaiku yang lucu, yang imut, yang gemoy, yang cantik, mempesona di hatiku. Kita akan berjumpa setelah pengubahan tubuh supranatural terjadi. Aku akan menjemputmu di dalam tubuh supranatural. Setiap anak-anak Tuhan akan terjadi pengubahan tubuh supranatural yang bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan di kerajaan 1000 tahun damaiku. Jesus Christ, dunia tidak mengenal aku. Rohku adalah roh Alfa dan Omega. Karena memang dunia seperti itu, buta tuli dan telanjang. Aku memakai kuasa ilahi, dan mereka mengatakan aku memakai kuasa Belzebul. Betapa butanya engkau, betapa tulinya, betapa bodohnya, hai dunia dalam gelap, hai dunia dalam tipu-tipu. Tidak ada retur yang tertinggal baju. Itu hanya tipu-tipu elit global saja. Yang ada adalah penjemputan malaikat Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dilarikan secara roh dan kebenaran. Rohmu yang siap sedia untuk dijemput. Rohmu yang siap dijemput oleh malaikat Tuhan. Tinggalkan segala keterikatan dunia, keterikatan anak, suami, istri, keterikatan sahabat, saudara, semuanya ditinggalkan. Keterikatan harta benda, tembok dunia itu, barulah malaikat-malaikat Tuhan akan di tempatmu masing-masing, seperti yang terjadi pada diri Lot pada waktu Sodom dan Gomora sebelum diluluhlantahkan, dihancurkan oleh kuasa murka Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim. Seperti itulah pengulangan zaman pada saat ini akan terjadi lagi pada saat ini. Pengulangan zaman itu bagi kalian yang memiliki karakter-karakter anak-anak Tuhan yang ekselen, setia, taat, memiliki kerendahan hati, memiliki materai ilahi di dahi, cross check, memiliki cahaya tubuh, cahaya hati. Seperti ini tanda-tanda pengubahan tubuh supranatural ke tubuh supranatural ilahi, tubuh yang tidak akan pernah mati, hidup secara abadi di alam keabadian. Inilah tanda-tandanya, dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan, ada salib, materai di dahi. Mempelaiku ini hanya sebagai contoh background bagi dunia tipu-tipu. Pengubahan ke tubuh supranatural ilahi yang tidak binasa, hidup abadi, kekal selama-lamanya dari zaman ke zaman. Dia akan mengalami perubahan tubuh yang sangat cantik, elok mempesona, lagi pula sangat menawan hati. Dunia manusia dan dunia malaikat akan memperebutkan mempelaiku ini. Karena kecantikannya kalah artis India. Seperti itu pengubahan tubuh supranatural mempelaiku ini. Bukan seperti ini tubuh supranaturalnya, tetapi kalah artis India. Anda bisa membayangkan kalah artis India. Artis India itu sudah elok mempesona cantik, tetapi kalah. Dialah yang akan memiliki kecantikan di keabadian yang kalian kenal dengan roh yang terekselen sepanjang masa, sepanjang waktu. Milikilah iman seperti ini, jadilah pelaku-pelaku firman supaya kalian diubahkan tubuh menjadi tubuh supranatural yang sangat indah, yang sangat cantik dengan keindahan, berupa-rupa warna akan ada di tubuhmu. Seperti ini. Dan mata manusia akan silau memandangnya ketika terjadi pengubahan tubuh ke tubuh supranatural ilahi. Mata manusia tidak akan sanggup menatapnya.
Itu saja pembicaraan kita malam ini dari dunia dimensi yang lain, yang paling tinggi dimensi roh dan kebenaran, roh ilahi 01, yang kami beritakan, yang kami share kepada dunia. Kebenaran di atas kebenaran itu sesungguhnya rahasia dunia keilahian. Roh yang adalah roh Maria itu sendiri. Selamat, dunia sudah mengetahui Anda. Terpuji-pujilah Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim. Semuanya hanya menyamar di dalam casing-casing manusia yang terekselen, yang hidup di muka bumi ini. Penyamaran selesai. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amin, amin, amin. Katakanlah baik kepada dunia, konfirmasi langit dan bumi. Sampai di sini pembicaraan kita. Kita berjumpa lagi di dunia lain, di dalam dimensi yang lain. Praise the Lord, praise the Lord. Katakanlah, terpujilah Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, firman Tuhan yang hidup, yang kudus, kekal selama-lamanya, berkuasa, ya dan amin, dari awal sampai pada akhirnya. Alfa dan Omega, Jesus Christ sangat mencintai dan mengasihi kalian. Kutunggu kalian di pintu tobatmu dan di pintu maafku. Akan kucurahkan kasihku, cintaku kepada kalian di waktu 1 detik dunia ini. Bye.